Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yoga Pristya Pramudia, NIM E100200244. Saya akan mempresentasikan tentang kondisi wilayah di Sragen yang meliputi kondisi struktur geologi di wilayah Sragen yang pertama, yang kedua, bentuk-bentuk kenampakan permukaan di wilayah Sragen, yang ketiga, proses-proses geologi yang terjadi di wilayah Sragen. Kondisi struktur geologi di wilayah Sragen. Secara umum, struktur geologi di Kabupaten Sragen didominasi oleh deformasi Yona Kendeng dan sebagian kecil struktur Gunung Lawu. Deformasi pertama pada Yona Kendeng terjadi pada akhir Pilosen atau Pleistocene. Deformasi merupakan manifestasi dari Yona konvergen pada konsep tektonik lempeng yang diakibatkan oleh gaya kompresi berarah relatif utara ke selatan dengan tipe informasi berupa duktil yang pada fase terakhir berubah menjadi deformasi brittle berupa pergeseran blok-blok dasar cekungan Yona Kendeng. Intensitas gaya kompresi semakin besar ke arah bagian barat Yona Kendeng yang menyebabkan banyak dijumpai lipatan dan sesar naik di mana banyak Yona sesar naik juga merupakan kontak antara formasi atau anggota formasi. Deformasi Pleistocene dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama berupa perlipatan yang mengakibatkan terbentuknya Giantiklin Kendeng yang memiliki arah umum barat ke timur dan menunjam di bagian Kendeng timur. Fase kedua yaitu berupa pensesaran yang dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, persesaran akibat perlipatan dan persesaran akibat telah berubahnya deformasi duktil menjadi deformasi brittle karena batuan telah melampaui batas kedalaman plastisnya. Kedua sesar tersebut secara umum merupakan sesar naik, bahkan ada yang merupakan sesar sungkup. Fase ketiga yaitu pergeseran blok-blok dari dasar cekungan Yona Kendeng yang mengakibatkan terjadinya sesar-sesar geser berarah relatif utara ke selatan. Deformasi kedua terjadi selama kuarter yang berlangsung secara lambat dan mengakibatkan terbentuknya struktur kubah di Sangiran. Deformasi ini masih berlangsung hingga saat ini dengan intensitas yang relatif kecil, dengan bukti berupa terbentuknya sedimen termuda di Yona Kendeng, yaitu endapan undak. Secara umum, struktur-struktur yang ada di Yona Kendeng berupa yang pertama, lipatan. Struktur lipatan yang ada pada daerah Kendeng sebagian besar berupa lipatan asimetri overturned dengan arah umum barat ke timur. 2. Sesar naik pada umumnya berasosiasi dengan lipatan dengan kemiringan ke arah selatan dan biasanya merupakan kontak antar formasi atau anggota formasi. 3. Sesar geser. Orientasi sesar geser pada Yona Kendeng dominan berarah timur laut ke barat daya dan tenggara ke barat laut. 4. Struktur kubah. Struktur kubah yang ada di Yona Kendeng terdapat di daerah Sangiran pada satuan batuan berumur kuarter. Bukti tersebut menunjukkan bahwa struktur kubah pada daerah ini dihasilkan oleh deformasi fase kedua, yaitu pada kala Pleistocene. Dijumpai sesar pada litologi perselingan batu pasir karbonat
selatan sampai napal dan menjadi kontak antara satuan perselingan batu pasir karbonatan dan napal kerek dengan napal Kalibeng. Serta dijumpai pula bidang sesar drag fault di desa Ngepringan, Jenar. Struktur geologi yang tidak dominan di Kabupaten Sragen terletak pada lereng Gunung Melawu. Sebagian besar ditemukan di Kecamatan Sambirejo. Struktur yang berkembang di daerah ini adalah sesar turun. Hal ini mutlak berada di kawasan lereng gunung, mulai dari fasis sentral gunung hingga fasis proksimal. Yang kedua, bentuk-bentuk kenampakan permukaan di wilayah Sragen. Secara regional, Yuna Kendeng merupakan kompleks antiklin atau antiklinorium yang memiliki orientasi timur ke barat. Yuna Kendeng bagian selatan dibatasi oleh jajaran gunung api yang masuk pada Yuna Solo, sedangkan depresi Randu Blatung membatasi bagian utara. Yuna Kendeng mencakup mulai dari Salatiga sampai Mojokerto, kemudian menunjam dan tertutup oleh endapan Sungai Brantas. Yuna Kendeng merupakan kelanjutan dari Pegunungan Serayu. Menurut Bemelen merupakan kelanjut. Pada tahun 1949, daerah Jawa bagian timur dibagi menjadi 7 yuna fisiografi, antara lain Yuna Volcanic Quarter, Yuna Dataran Aluvial, Yuna Antiklinorium Rembang sampai Madura, Yuna Bogor, Serayu Utara, dan Antiklinorium Kendeng, Yuna Depresi Tengah dan Randu Blatung, Yuna Pegunungan Serayu Selatan, dan Yuna Pegunungan Selatan. Stratigrafi penyusun Yuna Kendeng merupakan endapan laut dalam di bagian bawah yang semakin ke atas berubah menjadi endapan laut dangkal dan akhirnya menjadi endapan non-laut. Menurut Punggo Prawiro pada tahun 1983, stratigrafi Yuna Kendeng terdiri atas 7 formasi batuan dari tua ke muda sebagai berikut. 1. Formasi pelang ciri litologi terdiri dari perulangan antara napal dan napal lempungan dengan sisipan-sisipan batuan gamping bioklastik. Nepalnya berwarna abu-abu kehitaman kaya dan foraminifera plankton. Sisipan batuan gampingnya berwarna coklat tua, tebal 30 cm, mengandung foraminifera besar dan algae. 2. Formasi kerek ciri litologinya di bagian bawah terdiri dari perulangan antar napal lempungan, napal dan lempungan dengan batu pasir tufan gampingan, dan batu pasir tufan diakhiri dengan sisipan kalkarenit keras setebal 5 meter. Pada bagian bawah, bagian tengah terdiri dari perselingan antara batuan lempung dengan endapan piroklastik. Bagian atas terdiri dari batuan gamping klastik yang ketebalan mencapai 150 meter. Lingkungan pengendapannya Yuna Neretik, luar batial, atas kedalaman 200-500 meter. Di daerah sekitar lokasi, tipe formasi ini terbagi menjadi 3 anggota, dari tua ke muda, masing-masing sebagai berikut. A. Anggota banyu urip. Anggota banyu urip tersusun oleh perselingan antar napal lempungan dengan batu pasir tufan gampingan, dan batu pasir tufan dengan
total ketebalan 270 meter. Di bagian tengahnya dijumpai sisipan batu pasir gampingan dan tufan setebal 5 meter. Sedangkan bagian atasnya ditandai dengan adanya perlapisan kalkarenit pasiran setebal 5 meter dengan sisipan tufan halus. B. Anggota sentul tersusun atas perulangan yang hampir sama dengan anggota banyurip, tetapi lapisannya mengandung tufan menjadi lebih tebal. Ketebalannya 500 meter. Anggota sentul berumur Miosen atas bagian bawah. C. Anggota batu gamping kerek merupakan anggota teratas dari formasi kerek, tersusun oleh perselingan antara batu gamping tufan dengan perlapisan lempungan. Dan tufan ketebalan mencapai 150 meter. Umur batu gamping formasi kerek atas bagian tengah. 3. Formasi kalibeng. Formasi ini terbagi menjadi dua bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah abu-abu kebiruan, kaya akan kandungan foraminifera planktonik, umur Miosen atas hingga Pliocene bawah. Lingkungan pengendapannya laut terbuka, jauh dari pantai. Zona neritik luar batial atas 200-500 meter. Hubungan stratigrafi dengan formasi yang lebih tua dan lebih muda adalah selaras dan berbatasan dengan formasi kerek melalui sesar sentuh. Formasi kalibeng terbagi menjadi 4, yaitu anggota banyak. Litologi penyusunan terdiri perselingan batu pasir tufan, batu lanau gampingan, batu pasir dan batu pasir kerikilan. Anggota banyak berumur Miosen atas bagian atas. Lingkungan pengendapannya adalah laut dangkal, tebal lapisan 400 meter. Anggota damar litologi penyusun konglomerat, batu pasir kerikilan, batu pasir gampingan, bersisipan batu lempung. Umur satuan adalah Miosen atas Pliocene dengan ketebalan lebih dari 50 meter. Lebih kurang dari 50 meter. Anggota kapung litologi penyusun adalah batu gamping pejal di bagian bawah, perselingan batu gamping pasiran dan napal bagian atas. Berdasarkan kumpulan, umur satuan ini adalah Miosen atas Pliocene awal dan lingkungan pengendapannya laut dangkal dan dipengaruhi kegiatan gunung api. Tebal lapisan ini lebih atau kurang 300 meter. Anggota klitik litologi penyusunannya kalkarenit, batu gamping tufan, batu pasir tufan dan napal di bagian atas, dan bioklastik di bagian bawah. Fosil menunjukkan umur Pliocene, sedangkan lingkungan pengendapan adalah laut dangkal dan dipengaruhi kegiatan gunung api. Satuan ini tebalnya di daerah Kali Monggot tidak kurang dari 100 meter, sedangkan di utara, yaitu di Gunung Sanggrak, lebih kurang 250 meter. Anggota klitik setempat menjadi dengan formasi kalibeng. 4. Formasi pucangan. Formasi pucangan terdiri dari litologi dengan bagian atasnya adalah batu lempung, bersisipan batu pasir tufan dan tanah diatomea, sedangkan bagian bawahnya terdapat breksi. Formasi ini berumur Pleistocene awal dengan lingkungan pengendapan laut tertutup dalam reduksi, mungkin danau dekat pantai. 5. Formasi kabut. Formasi kabut terdiri dari bagian atas perselingan antara kolong berat batu pasir tufan dan tufan. Kemudian pada bagian bawah terdapat lemen kalsirodit. Formasi ini berumur Pliocene tengah dengan lingkungan pengendapan darat atau sungai. 6. Formasi Notopuro. Formasi ini terdiri atas batuan
tufan berselingan dengan batuan pasir tufan, breksi lahar, dan konglomerat vulkanik. Makin ke atas sisipan batu pasir tufan semakin banyak. Sisipan atau lensa-lensa breksi vulkanik dengan fragmen berakal terdiri dari andesit dan batu apung juga ditemukan yang merupakan ciri formasi Notopuro. Formasi ini terendapkan secara selaras di atas formasi Kabuh tersebar sepanjang pegunungan Kendeng dengan ketebalan lebih dari 240 meter. Umur dari formasi ini adalah Plitosen akhir dan merupakan endapan lahar di daratan. 7 endapan Undak Bengawan Solo. Endapan ini terdiri dari konglomerat polimik dengan fragmen napal dan andesit. Di samping endapan batu pasir yang mengandung fosil-fosil vertebrata, daerah dangkal dan sangiran. Endapan Undak-Undak tersingkap baik sebagai konglomerat dan batu pasir andesit yang agak konsolidasi dan menumpang di atas bidang erosi pada formasi Kabuh maupun Notopuro. Jenis tanah, kondisi alam di Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam. Ada daerah pegunungan kapur yang membentang daerah timur ke barat terletak di sebelah utara Bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh Kabupaten Sragen dengan jenis tanah grumosol, aluvial, regosol, latosol, dan mediteran. Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang mengalir ke arah timur. Sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem pegunungan Kendeng, sedangkan di selatan berupa pegunungan atau lereng dari Gunung Lawu. Proses-proses geologi yang terjadi di wilayah Sragen. 1. Geomorfologi dataran lipat patahan. Proses-proses geomorfologi yang teramat adalah pelapukan batuan yang menghasilkan tanah dengan ketebalan 0,2 sampai 2 meter. Proses erosi berupa rill atau rill gully erosion. Jentera geomorfik. Satuan geomorfologi ini dapat digolongkan ke dalam jenjang geomorfik tua. Satuan batuan yang menempatkan satuan geomorfologi ini adalah satuan batu pasir tufan, selang-seling batu lanau tufan, dan formasi kerek. Satuan batu lanau selang-seling batu lanau tufan dari formasi Kalibeng, satuan batu gamping dari anggota Lidik formasi Kalibeng, dan satuan batu pasir tufan dari formasi Pucangan. 2. Satuan geomorfologi ini gambarnya, morfologinya tampak. 2. Satuan geomorfologi perbukitan lipat patahan. Proses-proses geomorfologi yang teramati adalah pelapukan batuan yang menghasilkan tanah dengan ketebalan 0,2 sampai 2 meter. Proses erosi berupa rill gully erosion. Jentera geomorfik. Satuan geomorfologi ini digolongkan ke dalam jenjang geomorfik dewasa. Satuan batuan yang menempatkan satuan geomorfologi ini adalah satuan batu pasir tufan selang-seling batu lanau tufan, satuan batu lanau selang-seling batu lanau tufan dari formasi Kalibeng. 3. Satuan geomorfologi dataran aluvial. Morfometri. Satuan ini dicirikan oleh bentuk bentangan alam dataran dengan kelerengan berkisar antara 0% sampai 2% dari berada pada ketinggian 70 sampai 76 meter dalam permukaan laut. Proses geomorfologi yang teramati pada satuan ini berupa proses erosi sedimentasi dari material hasil rombakan batuan lebih tua yang masih berlangsung hingga sekarang. Karena proses sedimentologi masih berlangsung hingga saat ini, maka jentera geomorfik satuan geomorfologi dataran aluvial adalah muda. Thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.